Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat kita bertemu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun mungkin saat ini kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan terus mengikuti setiap kita. Dan tentunya kita rindu untuk kita terus merasakan hadirat Tuhan, untuk kita terus merasakan hadirnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dan seakan selalu saya katakan, jika hari ini kita masih ada, Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan, itu bukan karena kita, tetapi itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan saat pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menikmati hadirat Tuhan, untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Haleluya, hari ini hari kematian Tuhan Yesus, pengorbanan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita, pengorbanan yang memberikan keselamatan bagi setiap kita, dan kita patut bersyukur buat anugerahnya, buat karya terbesar yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau kembali menikmati hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami. Dan terima kasih Tuhan jika hari ini kami masih bisa menikmati Tuhan hadirat-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau terus dan terus Tuhan untuk kami menikmati hadirat-Mu sepanjang umur hidup kami. Mari Tuhan Engkau memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Roh Kudus-Mu menguasai kami sehingga sampai tidak ada tempat bagi yang lainnya dan hanya Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Pengurapan yang daripada Allah turun atas kami, menjamah kami, membangkitkan Roh-Mu dalam kami Tuhan. Dan kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
sekalipun dosa kita merah seperti kirmis, Tuhan sanggup memulihkan. Asal kita mau datang kepadanya dengan segenap hati kita. Kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena salibnya kita memiliki pengharapan. Karena salibnya kita memiliki hari esok. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Haleluya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, salahku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, salahku dapat ampun dosaku. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, ya ku jatuh pada kakinya, salahku dapat ampun dosa. Ya ku jatuh pada kakinya, ya ku jatuh pada kakinya, salahku dapat ampun dosa. Salahku dapat ampun dosa. Salahku dapat ampun dosa. Waktu saat ini kami berikan kepada Bapak Tuhan. Selamat merayakan Paskah. Kita percaya lewat peringatan ibadah Paskah tahun ini, maka Tuhan mempunyai
kebenarannya untuk hidup kita. Saya percaya Tuhan menyatakan kebenarannya lewat peringatan Paskah untuk hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, izinkan saya menyampaikan firman pengembalaan dengan mengutip kitab suci sebagai firman penggembalaan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Injil, surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam Kolose pasal 1, ayat 15 sampai dengan 23, kita mau belajar bersama-sama. Kita menelusuri bersama-sama akan kebenaran yang Tuhan maksudkan untuk dapat kita nikmati sebagai umat beriman, dan melalui firman itu maka kehidupan kita semakin mengenal Tuhan, semakin diperkuat oleh kekuatan kuasa yang dari Tuhan. Dan dengan itu kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ayat 15 sampai ayat 23, diberi judul keutamaan Kristus. Dan saya memberi judul yang baru, dalam tulisan ini, firman ini, ada kata darah salib Kristus. Untuk itu saya beri judul keutamaan darah salib Kristus. Darah salib Kristus suatu peristiwa penyaliban Yesus. Suatu peristiwa di mana Yesus mati di salib. Dan peristiwa tersebut adalah suatu peristiwa yang menjadi dasar untuk manusia memahami maksud Allah yang baik. Lewat kematiannya, lewat salibnya, juga disebut Paskah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk itu kita akan belajar bersama melalui tulisan firman Tuhan ini. Ayat 15 mulai. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya Allah yang tidak kelihatan
sekarang nampak di dalam Yesus. Dan itu berarti bahwa Yesus itu adalah Allah. Kita belajar dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Yang kita kenal dengan sebutan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, tulisan firman ini melalui Rasul Paulus menegaskan kepada umat beriman yang ada di Kolose bahwa pengenalan mereka akan Tuhan perlu terus diperkuat. Pengenalan mereka akan Yesus perlu terus ditambahkan. Sehingga pengenalan pemahaman mereka akan Yesus semakin hari semakin lengkap dan akhirnya menjadi lengkap sempurna. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah gambar wujud daripada Allah yang tidak kelihatan itu disebut juga sebagai yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia yang adalah Allah yang kemudian mengambil rupa manusia melalui kelahiran oleh perawan Maria. Maka Yesus yang dari satu pihak adalah Allah. Tapi dari satu sisi yang lain dia adalah manusia. Maka dia disebut sebagai yang sulung. Yang pertama. Bahkan disebut lebih utama dari segala yang diciptakan. Dalam konteks penciptaan, maka dia disebut sebagai yang sulung. Lebih utama dari semua ciptaan. Mengapa? Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Mengapa dia disebut lebih utama? Atau yang terutama? Karena di dalam Yesus Kristus telah diciptakan, telah dijadikan segala sesuatu yang ada di surga. Segala sesuatu yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Dan segala sesuatu yang diciptakan itu adalah untuk Yesus juga. Jadi Yesus adalah memiliki keutamaan dalam segala sesuatu. Karena dia pencipta alam semesta dan segala isinya.
Bahkan kekuasaan yang ada di dalam dunia itu juga Tuhan yang jadikan. Sehingga ada negara, ada pemerintah, ada rakyat. Semua itu juga adalah untuk Dia. Sehingga betapa bersyukurnya kita, betapa berterima kasihnya kita sebagai umat yang mengenal Yesus, sebagai umat yang mengenal Tuhan, sebagai umat yang belajar firman, belajar kebenaran, belajar Injil. Maka sungguh patut kita bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ayat 17. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia terlebih dahulu. Dia pencipta. Dia terlebih dahulu dari segala sesuatu yang Dia ciptakan. Itu berarti Dialah yang utama daripada segala ciptaan tersebut. Dan dalam bagian ini dikatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya semua yang diciptakannya, semua ada di dalam Dia. Semua ada dalam kendali daripadanya. Semua ada dalam pengaturan daripadanya. Sehingga alam semesta menjadi tempat kediaman makhluk hidup ini masih bergulir, masih berlangsung sampai dewasa ini. Karena di dalam Dia ada pengaturan atas alam ini. Ada pengendali dalam alam ini yang memberikan kehidupan di dalam alam ini. Bahkan pemerintahan yang ada, Dia juga yang menempatkan, menghadirkan adanya pemerintahan dalam negara-negara. Tapi semua kerja itu juga adalah dalam pengendalian dari Tuhan. Tidak ada yang terlepas dari pengendalian Tuhan. Tidak ada yang terlepas dari pengaturan Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai manusia yang hidup, kita bernegara, berbangsa, bermasyarakat, maka kita bersyukur. Itu semua dalam pengaturan Tuhan. Itu semua dalam kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Yesus melalui Rasul Paulus menyatakan kebenaran tentang ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung. Kembali, Yesus di atas dinyatakan Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Sekarang Yesus dinyatakan sebagai kepala tubuh. Dan tubuh itu yaitu jemaat. Itu berarti Yesus Kristus adalah kepala jemaat. Kepala gereja. Dialah sebagai kepala yang mengatur jemaat, mengatur gereja, mengatur umat beriman.
Dan dikatakan, ialah yang sulung. Dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan umat beriman, maka Yesus dinyatakan sebagai yang sulung. Yaitu yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus disalibkan, dikuburkan, kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Maka dialah yang pertama bangkit itu. Dialah yang sulung itu. Sehingga Yesus Kristus itu yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam kehidupan alam semesta, Yesus Kristus yang terutama. Karena dialah pencipta alam semesta dan segala isinya. Dan dalam pemerintahan negara-negara di dunia ini, dialah yang terutama karena dia Tuhan, dia pencipta. Yang kedua, Yesus Kristus adalah kepala tubuh. Dan tubuh itu jemaat. Yesus sebagai kepala dijelaskan lebih jauh, dia yang sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Dalam hubungan orang percaya. Hubungan orang percaya dengan lingkungan di mana umat percaya ada. Hubungan dengan negara. Hubungan dengan pemerintah. Hubungan dengan alam sekitarnya. Maka Yesus Kristus yang lebih utama. Atau dialah yang utama. Dialah yang terutama. Segala sesuatu terkait dengan Yesus. Kehidupan percaya adalah kehidupan yang tak terpisahkan dengan Yesus. Sebab kepercayaan kita, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Kepercayaan kepada Yesus Kristus, maka membawa kita bahwa Yesus Kristus itulah yang terutama. Mengapa? Alam semesta dalam pengaturan dia. Dalam pengendalian dia. Maka gereja umat beriman juga ada Kristus yang terutama. Sebab dialah yang mengatur. Dialah yang mengendalikan. Dialah yang memimpin. Sebagai kepala. Sebagai yang terutama. Sebagai yang sulung itu. Sehingga patutlah kita sebagai orang percaya. Bersyukur dan berterima kasih. Bahwa kita mengenal. Bahwa Yesus Kristus. Dialah kepala. Dialah yang mengatur, mengendalikan akan kehidupan iman, kehidupan percaya. Sehingga kehidupan iman, kehidupan berjemaat, kehidupan bergereja mempunyai arti yang sangat besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selanjutnya karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Jadi Yesus sebagai kepala, dia yang sulung, dia yang lebih utama dari segala sesuatu. Artinya dialah yang utama
Karena apa? Karena seluruh kepenuhan Allah. Allah sepenuh-penuhnya diam di dalam Dia. Itu artinya Yesus itu adalah Allah sepenuhnya. Tuhan sepenuhnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam keberadaannya Yesus sebagai kepala gereja, sebagai yang terutama, karena Dia adalah Tuhan adanya. Karena Dia Allah adanya, maka Dialah yang terutama. Lanjut firman kebenaran dinyatakan ayat 20, dan oleh Dialah, oleh Yesus Kristus itu, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi dalam Yesus Kristus, maka Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Itu berarti segala sesuatu ada perbedaan besar dengan Allah, dengan Tuhan. Sehingga tak ada hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Itulah sebabnya Allah punya rancangan yang agung dan mulia. Dia mau supaya hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Dia mau hubungan manusia dengan Allah dibaharui. Dan dalam hubungan dengan Allah tersebut, maka rencana agung dan mulia dari Allah adalah di dalam Yesus Kristus itulah jalan perdamaian. Yesuslah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Mendamaikan segala sesuatu dalam ciptaan ini dengan Allah. Dalam perdamaian itu, maka firman menyatakan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Baik bumi, baik di surga. Maka diperdamaikan. Dibangun hubungan yang baru. Dipulihkan. Dibangun hubungan yang baik. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi Allah punya rancangan tentang pendamaian di dalam Yesus. Dan pendamaian di dalam Yesus itu dapat terjadi oleh darah salib Kristus. Tak ada jalan lain. Jalan satu-satunya. Pendamaian itu hanya ada di dalam darah salib Kristus. Kemudian Rasul Paulus dipakai Tuhan menyampaikan firman kebenaran, mengambil pelajaran dari hidup jemaat. Apa? Keberadaan daripada jemaat umat beriman di Kolose sebelum mereka merasakan kuasa darah salib Kristus.
Ayatnya yang ke-21. Juga kamu, yaitu jemaat umat beriman di Kolose, yang dahulu sebelum menjadi jemaat, sebelum menjadi umat beriman, hidup jauh dari Allah. Hidup jauh, terpisah, tak ada hubungan dengan Allah. Manusia menjalani hidupnya menurut maunya sendiri. Dan Tuhan sebagai pencipta, ada aturan yang Tuhan sudah buat di alam ciptaan ini. Dan dalam hal ini, Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus. Dahulu, sebelum menjadi orang percaya, sebelum menjadi umat beriman, hidupmu jauh dari Allah. Hidup jemaat Kolose sebelum menjadi jemaat, sebelum menjadi umat beriman, adalah jauh dari Allah. Terpisah dari Allah. Tidak hidup damai dengan Allah. Hidup bermusuhan dengan Allah. Hidup tidak bersesuaian dengan Allah. Dijelaskan, jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran. Hati manusia, pikiran manusia. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Hatinya, pikirannya, perbuatannya. Sebagai orang yang jauh dari Allah, adalah perbuatan yang tidak benar. Firman menulis perbuatan yang jahat. Yang tidak bersesuaian dengan Tuhan. Tidak bersesuaian dengan firman-Nya Tuhan. Tidak bersesuaian dengan Injil. Tidak bersesuaian dengan firman kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara. Itu hidup sebelum beriman. Tetapi sekarang, setelah menjadi umat beriman, bagaimana hidupmu? Sebagai jemaat, sebagai orang beriman. Kepada jemaat Kolose, Tuhan pakai Rasul Paulus menyampaikan, sekarang, setelah kamu menjadi umat percaya, setelah kamu menjadi umat beriman, setelah kamu menjadi jemaat, sekarang, ayat 22, diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Kembali, Rasul Paulus menyampaikan apa yang disampaikan dalam ayat 20 di atas. Paulus tegaskan kembali. Mereka menjadi jemaat. Mereka menjadi orang yang percaya. Karena apa? Karena diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi manusia diperdamaikan dengan Allah oleh tubuh jasmani dari Yesus Kristus. Dan dalam tubuh jasmaninya, maka Yesus mati di salib. Kematiannya di atas kayu salib, penumpahan darah Yesus di atas kayu salib,
memiliki arti yang besar. Memiliki makna yang besar. Bahkan berkarya besar. Darah salib Kristus berkarya besar. Kematian Yesus berkarya besar bagi umat manusia. Kepada jemaat Kolose, kalian sudah rasakan, kalian sudah alami. Apa artinya diperdamaikan oleh tubuh jasmani Kristus, oleh kematiannya, oleh darah salibnya. Kitab Ibrani, pasalnya yang ke-9, menjelaskan karya besar darah salib Kristus. Karya besar dari kematian Yesus di atas kayu salib. Dikatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 26 bagian B. Tetapi sekarang ia, maksudnya Yesus Kristus, hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Firman menyatakan, Yesus menyatakan dirinya hanya satu kali saja. Lewat kelahirannya, lewat pelayanannya, kemudian pada puncaknya, lewat kematiannya, lewat penyalipannya. Firman ini berkata, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Oleh korban Yesus di atas kayu salib. Lewat darahnya yang ditumpahkan. Lewat kematiannya, maka karya besar itu terjadi, yaitu dia menghapus dosa manusia. Selanjutnya ayat 28 menyatakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Jadi Yesus menjadi korban. Yesus mati di atas kayu salib. Darah salib Kristus yang tercurah adalah satu kali mengorbankan dirinya. Itu berarti pengorbanannya sangat berarti. Pengorbanannya begitu agung dan mulia. Tujuannya menanggung dosa banyak orang. Jadi kematian Yesus, pengorbanannya adalah untuk menanggung dosa manusia. Korbannya untuk menghapus dosa manusia. Jadi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Lewat darahnya yang ditumpahkan di atas kayu salib. Lewat pengorbanannya itu, maka dia tanggung dosa manusia. Kemudian dia hapus dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kembali dalam kitab Kolose. Maka
oleh kematian Kristus di atas kayu salib. Oleh darah salib Kristus yang tercurah itu. Maka Yesus memperdamaikan manusia dengan Allah. Dia tanggung dosa kita. Dia hapus dosa kita. Dia damaikan kita dengan Allah. Karya besar Kristus memperdamaikan itu dijelaskan lebih jauh. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi karya besar daripada darah salib Kristus yang memperdamaikan itu. Maka Yesus Kristus membangun hubungan baru manusia dengan Allah. Dia damaikan manusia. Sehingga manusia bukan lagi menjadi seteru Allah. Manusia menjadi temannya Allah. Menjadi kawannya Allah. Manusia berkawan dengan Allah. Lewat perdamaian darah salib Kristus. Dia jadikan manusia kudus, tak bercelah, dan tak bercacat di hadapannya. Tadinya manusia berseteru dengan Allah. Tak ada perdamaian dengan Allah. Tak ada persesuaian dengan Allah. Allah benar, manusia berdosa. Allah kudus, manusia najis. Tetapi segala puji syukur, melalui firman kebenaran kita belajar bahwa lewat pendamaian itu Yesus berkarya besar. Dan dalam karya besar itu kita manusia tadinya tidak kudus. Kita dosa. Dijadikan kudus. Kita bercelah. Bercacat. Banyak hal yang tidak baik dan tidak benar. Bahkan banyak kali dikuasai oleh ketidakbenaran. Ketidakbaikan. Tetapi oleh pengorbanan Kristus, oleh darah salib Kristus, oleh Paskah, maka kita semua menikmati karya baik Allah, karya baik Yesus dalam hidup kita. Kepada jemaat Kolose diingatkan karya besar dari darah salib Kristus. Dari pengorbanan Kristus. Maka manusia diperbaiki hubungannya dengan Allah. Di dalam Yesus. Maka dosa kita ditanggungnya dalam kematian. Dosa kita dihapus dalam kematian, dalam pengorbanannya. Dalam pengorbanannya itu, dia damaikan kita dengan Allah. Dia jadikan kita umat yang bersesuaian dengan Allah. Di dalam Yesuslah kita dapat menjadi umat yang sesuai dengan Allah. Berdamai dengan Allah.
bersesuaian dengan Allah, menjadi temannya Allah, menjadi sahabatnya Allah, kita patut bersyukur karya besar Yesus di atas kayu salib itu. Akhirnya Rasul Paulus menyampaikan ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus tegaskan betapa agungnya Injil itu. Sebab di dalam Injil itu, maka karya besar dari darah salib Kristus, karya besar daripada pengorbanan Kristus, karya besar dari kasih Allah kepada manusia dinyatakan dalam Injil. Dan Injil itulah firman kebenaran. Firman yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Dan dalam firman kebenaran itu, dalam Injil itu, maka Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menegaskan kepada jemaat, bertekun dalam iman. Tetap teguh dalam iman. Tidak bergoncang dalam iman. Tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Sebab Injil memberi pengharapan. Di dalam Injil memberi pengharapan ada perdamaian dengan Allah. Dan dalam hidup damai dengan Allah. Maka lewat Injil, lewat firman kebenaran yang Tuhan terus mau nyatakan kepada umat manusia, khususnya umat yang percaya kepadanya. Betapa berharganya Injil itu. Betapa berharganya korban Yesus Kristus. Betapa berharganya darah salib Kristus. Yang perlu terus ditinggikan, dihormati, dihargai. Sebab itulah dasar hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Tuhan diperbaiki. Dan dalam hubungan itu, Tuhan mau supaya hubungan itu tetap terpelihara. Melalui peringatan Paskah tahun ini. Melalui keutamaan darah salib Kristus. Keutamaan Yesus Kristus tersebut. Maka karya besar darah salib Kristus terus diberitakan. Itulah yang dinyatakan Paulus, Injil diberitakan ke seluruh alam semesta ini. Dan Paulus menjadi pelayannya. Dan Tuhan mau supaya kebenaran firman, berkat agung mulia dari karya darah salib Kristus itu, kiranya terus memenuhi hati dan hidup kita. Bahwa di dalam Yesus, hubungan manusia dengan Allah diperbaiki. Di dalam Yesus, hubungan dengan Allah dipulihkan. Di dalam Yesus Kristus, maka hubungan dengan Allah terus terpelihara. Dan Tuhan mau supaya kehidupan iman kita tetap terpelihara. Sebab itu, sekali kita mengenal Yesus, kita mau terus tumbuh
dalam pengenalan kita akan Yesus. Dalam pengenalan kita akan firman-Nya. Dan dalam pengenalan itulah maka kita merasakan dan menikmati tuntunan Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Tuhan atas hidup kita. Dan lewat peringatan Paskah tahun ini, kita berdoa, Tuhan pimpinlah kami menjalani hari-hari hidup di tahun 2020 ini. Dengan pergumulan hidup, dengan tantangan yang berat, dari hidup beriman, hidup berbangsa, dengan adanya virus corona. Bapak, Ibu, Saudara, tantangan yang berat itu yang dihadapi oleh pemerintah, oleh bangsa, dan kita sebagai umat beriman, maka kita percaya dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dekat dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di surga. Kita membangun keserasian dengan Tuhan. Kita membangun kesejalanan dengan Tuhan. Kita membangun kesepahaman dengan Tuhan. Dengan selalu membuka diri untuk diterangi Tuhan lewat firman-Nya. Diterangi Tuhan lewat roh-Nya. Diterangi Tuhan lewat Injil-Nya. Diterangi Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Saya percaya Tuhan tolong kita semua dan mampukan kita menikmati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab kita sudah berdamai dengan Dia, dan perdamaian itu mewarnai, mengisi kehidupan kita. Hubungan baik dengan Tuhan mengisi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk pembelajaran firman-Mu pada kesempatan ini, pada peringatan Paskah tahun ini. Bapa, betapa berharganya firman-Mu, betapa berharganya kebenaran-Mu, betapa berharganya Injil, betapa berharganya hidup iman, betapa berharganya daripada pengorbanan-Mu Yesus. Betapa berharganya darah salib-Mu ya Yesus Kristus. Sebab Engkau menanggung dosa kami. Engkau menghapus dosa kami. Dan Engkau membangun hubungan baik kami dengan Bapa di surga. Melalui perdamaian yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Damai dengan Engkau ya Bapa. Biarlah itu mengisi hidup kami. Hidup yang kudus. Hidup yang tidak bercela, bercacat. Hidup yang bersesuaian dengan Engkau. Biar kiranya itu yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan diri kami. Kami menyerahkan seluruh hari-hari hidup kami. Kuasai kami oleh firman-Mu. Kuasai kami oleh kebenaran-Mu. Kuasai kami oleh Roh-Mu yang kudus. Kuasai kami ya Tuhan. Pimpin langkah-langkah kami dalam hari-hari hidup kami. Dan kami percaya bersama dengan Engkau Yesus sebagai sahabat, sebagai seperjalanan, maka kami percaya bahwa di dalam Engkau dan bersama Engkau Yesus Tuhan, maka kami umat beriman terpelihara, dikuatkan Tuhan, dan diberi pembelaan, diberi anugerah, diberi pertolongan. Itulah sebabnya
Kami sungguh bersyukur, terima kasih dapat merayakan Paskah di tahun 2020 ini. Terima kasih Bapa Sorga. Kami juga berdoa untuk negara, untuk pemerintah, untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui permasalahan besar dalam negara kami, dalam masyarakat. Adanya virus corona. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon kebaikan-Mu kepada negara kami. Kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon, berilah kemampuan, berilah hikmat, akal budi, kecakapan daripada pemerintah kami. Dari yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua aparatur negara sampai tingkat yang terendah. Mampukan untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan berguna untuk seluruh rakyat Indonesia. Supaya kesulitan menghadapi pandemik virus corona ini dapat diatasi. Orang yang sakit dapat dirawat dan menjadi sehat. Dan masyarakat yang sehat dapat terlindungi untuk ada dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Tolonglah negara kami. Tolonglah pemerintah kami. Tolonglah seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya umat yang berseru dan berdoa kepadamu, Engkau tidak biarkan kami Tuhan. Tapi Engkau akan ulurkan tangan anugerah-Mu, tangan kasih-Mu, tangan kebaikan-Mu untuk negara, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Dan khususnya kami umat percaya. Kami percaya jaminan-Mu. Engkau Yesus yang utama dari segala sesuatu. Semuanya ada dalam pengaturan daripadamu. Pengendalian daripadamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pimpin lindungi kami. Berilah selalu kekuatan iman pada kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberi kami kekuatan. Tuhan memberi kami kesehatan dalam tubuh, jiwa, roh kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu hidup berkuasa. Kami percaya anugerah pertolongan. Terima kasih Bapa Sorga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dan kami percaya Engkau menyertai kami dalam hari-hari hidup kami. Dan Engkau tahu segala kebutuhan kami. Dan kami percaya Tuhan mengadakan apa yang baik dan perlu dalam hidup kami sebagai umat beriman. Kami terima dengan iman, kami mengucap syukur. Bahwa ada Engkau Yesus Immanuel menyertai kami semua. Terima kasih Bapa Sorga. Kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat Paskah. Selamat kita memperingati hari besar anugerah kematian salib Kristus. Puji Tuhan. Kita akan ketemu dalam kesempatan berikut melalui pemberitaan firman Tuhan. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Immanuel, Tuhan Yesus menyertai dan melindungi kita semua. Haleluya. Amin. Hidupku dari terus oleh masalah yang terus. Sekarang hidupku bukan diriku lagi.
kamu